Mas sendiri? Iya mas, Dari mana Mas? dari Jakarta. Bareng aja Mas sama kita. Gitu. Daripada sendiri nggak pakai headlamp, takutnya salah nginjek. Nah, dia malah jawab apa? Enggak mas, makasih. Saya duluan ya. Dia malah ngoceh-ngoceh nggak jelas. Tahu nggak dia bilang apa? Di situ dia bilang berkali-kali, gue sampai lupa itu jumlahnya berapa kali. Dia bilang, lu semua tinggalin gue aja, gue mau mati aja di sini. Kejadian ini gue alamin di tahun 2019 pada saat gue dan 3 orang teman gue, Adlal, Iqbal, dan Hafiz, mendaki Gunung Selamat via jalur Bambangan. Itu cowok semua ya? Cowok semua mau ngajar. Jadi kita sampai base camp itu kurang lebih jam setengah 3 sore nih. Kesorean karena ada sedikit kendala di perjalanan. Akhirnya setengah 3 kita nyampe base camp, beres-beres, packing-packing, registrasi, jam 3 kita start mendaki dari base camp menuju ke pos 1 dulu nih. Pada saat itu pendakian lagi rame atau gimana? Lumayan sepi, Bang. Nggak terlalu rame. Karena mungkin karena hari biasa ya. Jadi sepi, itu cuma ada 4 rombongan kalau nggak salah. Di hari itu. Rombongan lu? Iya. Nah, kita lanjut naik tuh. Jam 3 kita naik. Sejam kita naik, sebelum nyampe pos 1, kita dihujanin di situ. Kita neduh dulu di pos 1 Bayangan. Akhirnya kita neduh selama 1 jam. Hujan gak berhenti-berhenti nih. Sedangkan kondisi pada saat itu makin sore, makin gelap. Akhirnya gue saranin, gimana kalau kita lanjut nih? Karena kalau kita nungguin gini terus, bakal lama. Akhirnya kita pakai jas hujan, segala macem. Kita lanjut menuju ke pos 1. Sampai di pos 1 kurang lebih jam 7 malam. Di pos 1 itu belum ada kejadian apa-apa, Bang Fajar. Semua masih terkontrol, masih kondusif, masih berjalan normal seperti biasa. Nah, akhirnya kita break di situ kurang lebih, ya nggak lama sih, kita sempat sebat juga, sempat ngopi ya kan. Akhirnya kita mutusin buat, ya lanjut yuk ke pos 2. Karena kalau kemalaman karena perencanaan ngecamp di pos 5 nih Bang Fajar. Nah, kita lanjut di pos 2. Sampai pos 2 belum ada kejadian-kejadian aneh yang kita alamin. Semua masih berjalan seperti biasa. Kita break kurang lebih 15 menit. Kita lanjut ke pos 3. Nah, di pertengahan jalur antara pos 2 dan pos 3, itu awal mula kejadian aneh terjadi pada satu teman gue yang bernama Adlal. Jadi si Adlal ini, Bang Fajar, di pertengahan pos 2 dan pos 3, kita lagi jalan enak-enak, lagi santai biasa. Tiba-tiba dia neriakin kita bertiga nih, "Woi, kita jalur salah nih. Salah nih, kita salah jalan. Jalurnya tuh bukan ini." Dia nunjuk ke arah kiri kita pada saat itu. Dia nunjuk ke arah kiri. Jalur yang bener tuh ini. Bukan yang kita lewatin dari tadi. Kita harusnya lewat sini. Salah. Pindah. Nah, di situ karena pada sebelumnya itu gue udah sempet ke Gunung Selamat di tahun 2015, Bang Fajar. Jadi kurang lebih untuk gambaran treknya gue masih ingat lah gitu. Loh, debat dulu tuh di situ. Salah gimana? Jalurnya tuh ini udah sangat jelas sekali. Kenapa? Kita tahu kalau jalur yang sering dilewatin orang itu udah pasti botak Bang Fajar ya. Karena udah sering dipijak kaki manusia. Sedangkan trek sebelah kiri yang dia tunjuk itu memang ada trek, tapi udah ketutup gitu. Ketutup banget sama ilalang. Temen lu udah pernah juga ke Selamat? Belum. Ya, jadi sorry gue lupa ngasih tahu. Temen gue yang 3 orang ini belum ada yang pernah ke Selamat sebelumnya. Dan itu baru perjalanan mendaki mereka pertama kali. Semuanya? Semua. Kok bisa nyaranin suruh belok kiri? Itulah kenapa tadi gue bilang aneh. Ini orang belum pernah naik gunung, belum pernah ke Selamat, tapi kok bisa nyaranin jalan ini nih. Sampai nggak terima bahwa pas gue bilang jalurnya itu ini, jalur ini dah.
nggak ada cerita jalur sana. Sorry, bukan nggak ngargain, karena gue 2015 udah pernah kesini. Setelah perdebatan, dia tetap kekeh tuh bang, tetap kekeh bahwa jalur yang ditunjuk itu adalah jalur yang benar. Akhirnya gue mutusin nih bertiga, ya udah, daripada debat kayak gini terus, kita ikutin maunya dia. Kita ikutin maunya dia. Tapi gue bilang ke Adlal ini bang, lu jangan gegabah, jangan mentang-mentang lu yakin banget ini jalurnya, lu main langsung buru-buru seakan-akan tuh emang bener jalur. Akhirnya yaudah kita ikutin, kita pegangin dia dari belakang bang. Posisi si Adal ini paling depan, gue di samping dia sambil gue pegangin tas ransel dia. Kita jalan kurang lebih 5 menit, kita jalan itu langsung di depan kita pada saat itu langsung jurang dong. Karena kondisinya udah gelap bang, udah malam, itu kita masih dikasih keberuntungan. Center gue tau gue arahin ke bawah dan gue lihat itu jurang dalam banget bang. Gue langsung tarik dong si Adal ini, karena pada saat itu si Adal ini udah bener-bener gak kekontrol sama kita. Kayak si Adal ini bukan seperti Adal yang biasanya, seperti Adlal ini udah terpengaruh dengan hal lain yang kita nggak tahu pada saat itu. Dia terpengaruh oleh apa? Ya, kesurupan gitu. Kesurupan nggak? Kayak dia dipengaruhi oleh hal lain gitu. Jadi yang dia pada saat itu tuh bukan dia, yang gue rasain dengan dua orang teman gue ini. Tadinya dia kalem, jarang berpendapat, atau dia bisa nunjuk jalur itu, dan jalur yang ditunjuk itu ujungnya tuh nggak ada, putus gitu langsung, nggak jurang gitu langsung. Gue langsung tarik dia, tarik Adlal. Ini udah nggak beres nih. Tarik, kita bertiga langsung putar arah tuh, balik ke arah trek yang tadi lagi. Gue instruksiin ke dua orang teman gue ini, Iqbal dan si Hafiz ini, kita tempel terus si Adal. Jangan biarin dia lengah, jangan biarin dia kosong. Kalau bisa ajak dia interaksi terus, dan jangan sampai dia kepisah sama kita. Karena ini udah aneh banget nih. Si Adlal kayak gini. Dia sebelumnya nggak pernah kayak gini. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Akhirnya kita tempel dia terus, kita ajak dia terus berinteraksi biar nggak kosong. Kita ajak dia ngobrol sambil di jalan. Nah, akhirnya kita 15 menit dari titik kejadian ini, kita sampai di pos 3, Bang Fajar. Kita sampai di pos 3, si Adlal ini udah mulai keluar gelagat yang aneh-aneh. Kita semua kedinginan, karena memang kondisinya udah malam kan gitu. Kurang lebih kita sampai pos 3 itu jam 11 malam. Itu kita semua kedinginan. Memang umumnya orang kalau di gunung itu pasti kedinginan kan. Nah, tapi kedinginannya orang biasa itu kayak gue dan dua orang teman gue ini, Iqbal dan Hafiz, masih bisa bergerak. Entah itu bikin tenda, kita bikin tenda di situ, kita siap-siapin, rapiin barang-barang semua. Si Adlal ini kita lagi siapin semuanya. Dia mojok di pojokan di bawah batang pohon sendiri. Dia diam sana. Karena kita nggak terlalu fokus ngawasin dia nih, karena kita fokus untuk kita bikin tenda dulu. Oh iya, karena tadi perencanaan ngepost di pos 5, karena keadaan Adlal kayak gini, kita berembuk lagi tuh. Jadi bagaimana? Baiknya kita ngecamp di mana nih? Akhirnya kita semua mutusin, kita ngecamp di pos 3 aja deh. Nggak usah maksain untuk di pos 5, karena keadaannya udah nggak memungkinkan nih kayaknya. Akhirnya kita ngecamp di pos 3. Si Adlal ini di pojokan tuh, di bawah batang pohon, kayak orang menggigil tapi sambil jongkok, diem aja deh tanpa suara. Nah, gue samperin, Adlal sini gabung sama kita, jangan bisa gitu, lu lagi kayak gini, jangan lu kayak ngehindar dari kita. Bukannya kita tuh semua perhatian sama lu gitu, jadi kita nggak mau ada salah satu dari kita yang kenapa-kenapa. Gue tarik, dia mau tuh. Nah, udah mulai aneh nih anak nih. Nah, akhirnya gue suruh, ya udah, lu semua tidur aja, biar makanan ini gue yang masak.
Nah, akhirnya gue masak tuh, Bang. Gue masak, gak ada masalah tuh. Gue masak kayak orang-orang biasa masak. Gue motong-motong, gue masak, masukin air. Tiba-tiba dari dalam tenda gue dengar suara kayak orang lagi berantem. Kayak barang-barang dalam tenda itu ditendang-tendang. Gue langsung tuh, dua orang temen gue langsung bangun nih, karena mereka kaget juga. Gue bangun, ternyata si Adlal ini lagi kedinginannya itu kayak orang-orang gejala hipo, Bang. Tapi masih yang belum terlalu akut gitu, masih ringan. Tapi itu kan barang-barang tenda tuh di pinggir tenda tuh sampai ketendang-tendang sama dia, sampai berantakan semua. Gue masuk, akhirnya wah dia kedinginan nih. Gue bilang ke si Iqbal dan si Hafiz ini, lu tolong peluk dia, pokoknya gimana pun caranya bikin dia hangat. Karena kondisi pada saat itu gue lihat si Adlal ini kedinginan, Bang. Lu bikin dia hangat, gue ke depan dulu. Di situ gue bikinin dia jahe hangat, susu hangat, teh hangat, semua yang hangat-hangat gue bikinin buat si Adlal ini. Lu ajak dia ngobrol terus, jangan sampai dia ngawur-ngawur, ngaco-ngaco. Ya siap-siap, gue ke depan tuh, Bang, bikin. Akhirnya udah jadi, gue kasih dia mau jahe hangat semua, gue suruh minum, dia masih normal, Bang. Kita ajak ngobrol, dia masih nyambung. Gue suruh minum, dia minum. Akhirnya kurang lebih 20 menit atau 1 jam gitu ya. Akhirnya dia udah normal lagi tuh. Normal, ya udah lanjut tidur lagi. Lanjut tidur lagi dia bertiga. Gue lanjut lagi karena masakan yang tadi belum selesai. Begitu lagi masak lagi, tiba-tiba si Adlal ini lagi dari dalam tenda dia teriak, "Woi, gue dengar suara cewek nangis." Gue langsung kaget, Bang. Adlal ngapain nih teriak-teriak malam-malam kayak gini di gunung pula. Gue langsung masuk ke dalam tenda, gue tinggalin lagi itu masakan. Gue tanya ke dia, "Emang lu denger apa, Dang?" "Gue dengar suara cewek nangis dong, asli, ini dari belakang sini." Nah, pada saat itu posisi yang dia tunjuk itu di belakang tenda kita itu jurang, Bang Fajar. Jadi persis banget di belakang tenda itu langsung jurang. Nunjuk katanya dengar suara cewek nangis dari jurang itu, dari belakang tenda itu. Gue bilang dong ke dia, "Dal, bukannya gue nggak mau percaya nih sama lu, gue percaya. Tapi di gunung kayak gini, kalau bisa lu ngeliat apa, lu ngerasain apa, kalau bisa nih lu tahan dulu, lu rasain sendiri. Kalau nanti setelah sampai bawah lu mau cerita sama kita, baru lu cerita." Gitu. Karena apa? Satu, lu bikin diri lu tambah panik. Dan kedua, bikin kita semua ikutan panik juga. Nah, kalau kita semua udah panik, itu perjalanan udah gak bakal beres. Udah bakal, subesnya tuh udah bakal ngaco-ngaco. Nah, akhirnya, yaudah. Sekarang lu lanjut tidur, fokus, siapin tenaga buat ntar nih, beberapa jam atau beberapa menit lagi kita summit nih. Karena mepet banget waktunya nih. Itu memang si Adlal itu teman main lu? Temen rumah. Satu komunitas kebetulan. Ya. Biasanya nggak kayak gini? Nggak pernah kayak gitu, Bang. Dia kalau di rumah itu ya kalem aja gitu. Nggak pernah neko-neko, nggak pernah macem-macem. Nah, oke, berlanjut nih, Bang. Akhirnya dari situ nggak ada lagi tuh yang aneh-aneh di pos 3. Gue masak, selesai, gue bangunin, kita makan, lanjut tidur sebentar, kita langsung bangun lagi tuh. Kurang lebih jam 2 pagi, kita bangun semua. Kita prepare buat persiapan summit menuju puncak. Kita prepare nggak lama, cuma beberapa menit, jam 2 lewat dikit tuh kita langsung jalan tuh, Bang. Kita jalan dari pos 3 itu menuju puncak. Nah, 1 jam pendakian, kita sampai di pos Samarantu, pos 4 Samarantu. Di pos 4 Samarantu, gue ngerasa bingung, Bang Fajar. Kenapa bingung? Karena gue keselamat lewat jalur Bambangan itu terakhir kali tahun 2015 tadi yang gue bilang. Nah, di tahun 2015 itu nggak ada tuh pecah-pecahan jalur di pos 4. Jadi kita di pos 4 itu pada tahun 2015 cuma ada 2 pohon besar, kita lewat tuh di tengahnya. Tapi di tahun 2019 ini pecah tuh jalurnya, Bang. Jadi ada jalur kiri, ada jalur kanan, di tengah-tengahnya ada pohon. Gue bingung. Dulu jalurnya ini nggak kayak gini.
Akhirnya mereka bertiga di belakang gue tuh berunding, kira-kira yang mana ya, yang kanan apa yang kiri. Nah sedangkan gue sendiri di depan sambil nyenter jalur nih pakai senter. Gue di situ mau merhatiin mana nih kira-kira jalur yang udah botak banget. Otomatis gue berpikir kalau jalur ini udah botak, otomatis sudah sering dilewatin orang dan pasti itu jalurnya. Nah kira gue lagi lihat-lihat jalur kiri kanan, ternyata kiri kanan yang sama-sama botak, sama-sama udah sering dilewatin orang. Dan ternyata lagi mau kanan mau kiri itu sama ketemunya. Nah gue lagi nyari jalur kayak gitu, entah kenapa gue ngarahin senter itu ke arah pohon yang di tengah-tengah jalur ini. Pas gue lagi ngarahin senter ke arah si pohon ini, gue ngeliat ada satu sosok perempuan dengan rambut sebahu ngarah ke kita semua. Memang dia nggak madep ke kita, cuman duduknya itu ke arah kita dengan muka yang rata. Muka dia rata, nggak ada mukanya. Situ gue langsung, gue langsung ya kaget. Langsung gue alihin cahaya senter gue tuh biar nggak ke situ. Langsung gue madep belakang ke mereka, gue bilang, kita lanjut, mau kiri mau kanan yang penting kita lanjut, kita cabut dari sini nih. Kenapa kita lanjut aja, ntar takut kesiangan sampai puncaknya, gue bilang gitu. Akhirnya kita lanjut tuh. Akhirnya gue mutusin buat ambil jalur yang kiri nih bang. Nah kita jalur yang kiri, nah nggak ada masalah tuh. Sampai ngelewatin pos 5, 6, 7, 8. Akhirnya jam 6 pagi kita sampai di pos 9 Pelawangan. Pos 9 Pelawangan, si Adlal, Iqbal, dan Hafiz ini mutusin buat foto-foto dulu ya. Ini lagi bagus-bagusnya nih, ya kan. Gue bilang ke mereka, Bre, kalau gue jalan duluan gimana nih? Gitu. Karena kan kata mereka foto-foto nggak lama nih, paling ya nggak jauh lah, ntar ketemu lagi gitu. Dan gue bilang juga bang, gue nggak langsung jos puncak kok. Di tengah-tengah gue tungguin lu, kita naik bareng gitu. Nah akhirnya ya udah santai aja, kalau mau naik aja duluan, kata si Iqbal. Gue lanjut duluan ya. Ya sip. Akhirnya gue lanjut menuju ke puncak itu sendirian dengan 3 teman gue tuh masih di pos 9 Pelawangan nih, foto-foto. Gue lanjut, setengah jam gue ninggalin pos 9 Pelawangan, gue ketemu di jalur kerikil itu, gue nemuin jalur yang cabang lagi, ada kiri ada kanan. Di situ gue bingung, lagi gue bingung, gue harus lewat jalur mana ya. Sedangkan gue udah lupa kalau trek pasir itu kan saru itu nggak kelihatan. Tahun 2015 gue lewat mana ya, perasaan nggak kayak gini deh. Tiba-tiba gue lagi mikir kayak gitu, ada satu orang nih dengan setelan pendaki nyalip gue nih bang dari belakang. Tanpa nyapa gue, tanpa negor lah, pokoknya tanpa basa-basi apapun, dia nyalip gue langsung ngambil jalur kanan. Oh gue kira, oh dia emang udah expert kali nih, memang udah sering kesini mungkin, jadi dia udah hafal. Nah diam-diam gue ikutin dia dari belakang, ngambil jalur kanan ini juga. Nah, gue ikutin terus, tapi lama-lama jalur yang gue jalan, yang gue ikutin orang ini, itu makin bukan kayak jalur. Bukan kayak jalur normal yang seharusnya. Kenapa kayak gitu? Karena makin lama pijakan buat gue jalan itu makin kecil, makin sempit gitu. Makin sempit dan makin jurang. Yang kanan itu makin jurang, sini tebing batu yang gak mungkin gue panjat. Akhirnya gue ikutin terus, gue lagi fokus di trek yang kayak gitu. Bisa gue bilang antara hidup dan mati kalau bahasa lebaynya gitu ya. Tiba-tiba satu orang temen gue si Iqbal ini manggil gue nih dari bawah, dari pos 9, karena secara visual gue masih kelihatan nih bang. Woi Tung, lu ngapain lewat situ? Dia lihat dari bawah tuh kayak jalur tuh sebenarnya sini. Tunggu udah kesana-sana, dilihat dari pos 9, makanya dipanggil, lu ngapain lewat situ? Dan kebetulan saat itu juga
temen gue si Adlal ini yang di pos 3 udah aneh itu kambuh lagi. Turun dulu, turun. Ini si Adal nih kambuh lagi. Turun dulu, disuruh turun. Gue jawab ke mereka kan, ya udah bentar, karena pada saat itu kondisinya kalau gue turun lewat jalur itu lagi Bang, udah pasti gue kepleset dan gue jatuh ke jurang. Karena nggak memungkinkan banget lah. Jalurnya itu udah, ya lo bisa bayangin mungkin. Cuma jalurnya itu sebesar sepatu gue, dan itu gue harus balik lagi gitu ke bawah. Nggak mungkin, gue pasti kepleset. Gue bilang ke mereka, oke, gue cari jalur dulu ke atas, sampai ketemu jalur yang memungkinkan gue untuk melipir ke kiri. Ya udah, pas abis gue nyautin temen gue itu, gue nengok ke atas lagi, orang dengan setelan pendaki yang dari tadi gue ikutin udah nggak ada. Orang yang tadi gue ikutin nggak ada. Di situ gue rasa gimana ya, ini apa sih sebenarnya nih, kenapa sih bisa kayak gini gitu. Kita salah apa gitu. Gue dituntun dengan orang yang gue nggak tahu siapa ke jalur yang kayak gitu, dan setelah temen gue teriakin dari bawah, setelah gue madep lagi ke atas, orang ini nggak ada Bang. Itu jadi benar-benar kanan lu langsung jurang ya? Langsung jurang Bang, dalam Bang. Dan pendaki yang lo lihat pada saat itu, boleh lo gambarin kayak gimana? Gue kurang, kalau gue bayangin pada sini gue kurang kebayang Bang ya, pendaki yang nuntun gue itu pokoknya seperti pendaki pada umumnya. Seperti setelan pendaki pada saat summit. Dia tidak bawa apa-apa, nggak bawa ransel. Dia cuma pakai jaket gunung, sarung tangan segala macam lah, trekking. Cuma itu yang gue inget. Setelah itu, pas gue madep ke atas itu dia nggak ada, pikiran negatif tuh langsung. Mulai kayak gue nge-rewind dari awal perjalanan naik nih. Kok gini amat ya? Salah apa sih sebenarnya? Salah satu dari kita mungkin ada salah kali ini. Oke, gue gak mau mikirin di situ dulu. Pokoknya gue pada saat itu mikir, gue fokus dulu cari jalur yang memungkinkan buat gue melipir ke jalur yang bener. Oke, itu tugas gue dulu. Akhirnya 20 menit gue telusurin jalur itu dengan merembet Bang. Gue gak bisa diri karena kondisinya Bener setapak doang ya? setapak doang. Ngeri banget. Keseimbangan gue udah sangat minim sekali pada saat itu. Sebenarnya pas lu udah jalur mulai mengecil itu, kenapa lu masih tetap lanjut? Itu Bang anehnya. Kenapa gue tuh kayak terpengaruh sama ini orang, sama ini. Gue nggak tahu itu orang atau apa, pokoknya gue lihat itu orang. Gue kayak terpengaruh sama dia. Gue kayak diikat sama dia. Jadi kemanapun dia jalan, gue mau nggak mau gue ikut gitu. Kayak gue kayak hipnotis bahasanya gitu. Akhirnya ketemu, gue langsung turun ke bawah. Dan benar, ternyata pas gue sampai pos 9 Pelawangan itu, si Adla, teman gue ini, lagi menggigil hebat Bang. Lebih parah dari menggigil yang di pos 3 semalam nih, Bang Fajar. Menggigil tuh bener-bener sampai, jadi kan tuh pos 9 tuh udah mulai batas vegetasi Bang ya, udah gak ada pohon, dan itu udah kerikil-kerikil. Kerikil itu sampai ketendang-tendang sama kaki dia. Pokoknya udah parah banget kondisi dia di pos 9. Wah, di situ gue tenangin diri dulu, jangan panik nih. Gue instruksiin ke dua teman gue nih, ke Iqbal sama Hafiz ini, tenang. Dia cuma kedinginan. Gue coba tenangin mereka nih. Kita nggak boleh panik. Kita harus berpikir secara jernih gitu, biar ketemu solusinya. Nah, akhirnya gue keluarin tuh emergency blanket Bang, karena gue kemana-mana tuh pasti bawa buat jaga-jaga. Nih, tolong lu pakein dia. Gue mau bikin yang anget-anget dulu nih kayak semalam. Jahe hangat segala macam, karena itu lumayan membantu sih kalau menurut gue Bang. Akhirnya dipakein tuh emergency blanket, langsung dipakein, tutup, gue bikin hangat-hangat. Nah, di situ kita nanganin dia lumayan lama tuh Bang, sejam kita nanganin dia. Akhirnya setelah sejam si Adlal ini normal lagi. Nah situ kita udah mulai bisa tenang lagi nih. Nah gue nanya nih ke mereka bertiga nih, gimana? Kita lanjut muncak nggak? Kalau menurut gue nih, mendingan kita maksa-maksain. Kalau dalam hati gue nih, karena udah banyak banget nih kejadian yang aneh. Berarti di puncak nih bakal terjadi apa lagi kalau kita tetap lanjut maksain. Akhirnya gue saranin kita sampai sini aja gimana?
maaf banget, gue tahu lu semua perdana naik gunung, perdana keselamat pula, dan pengen tahu gitu rasanya di puncak gunung tuh gimana sih. Gue minta maaf kalau gue nyaranin kita cuma sampai sini aja. Akhirnya mereka bertiga ngerti bang, ngerti dan mau ngikut gitu. Ya udah kita sampai sini aja tuh, jangan maksain. Oke, bener nih ya, kalau ada yang merasa terpaksa bilang aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang terpaksa, udah emang kita sampai sini aja, nanti kapan-kapan gampang lah kesini lagi ya kan, kita sambil bercanda di situ. Gue bilang ke mereka, oke, karena kita nggak jadi puncak, kita puas-puasin foto di sini, karena ya udah lumayan juga lah view-nya, udah nggak ada pohon-pohon gitu, daripada kita langsung turun kan, nggak ada foto-foto. Nah, kita puas-puasin dulu nih, kita foto-foto, kita gelar makan-makan kayak sosis, nugget, kita goreng, makan-makan cemilan. Nah, nggak berasa tuh Bang Fajar, tahu-tahu pas ngelihat jam udah jam 12 siang. Jam 12 kita mutusin buat turun tuh bang dari pos 9 Pelawangan. Yuk kita turun yuk, udah kesiangan nih. Nah, di perjalanan turun inilah kita berempat ketemu dengan pendaki yang udah lama hilang di Gunung Slamet. Kita jalan turun dari pos 9 itu kurang lebih jam 12 siang tuh Bang Fajar. Di perjalanan turun nggak ada masalah nih. Nah sampai di pos 5, 3 orang temen gue ini minta break untuk makan. Kita makan dulu yuk, karena memang kita terakhir makan itu semalam nih sebelum summit. Oke, nah mereka makan di situ. Nah gue bilang ke mereka nih, nah ini gue bukan niat mau ninggalin mereka ya bang ya, maksudnya gue izin ke mereka kalau gue turun duluan gimana nih, gue ke tenda duluan dengan tujuan gue mau ngerapihin barang-barang yang di tenda, gue lipet tenda, gue packing segala macem. Jadi pas mereka sampai bawah nyampe pos 3 itu tugasnya udah nggak banyak lagi nih. Oke mereka setuju, ya udah kita makan di sini, lu turun duluan sendiri gitu. Emang nggak apa-apa lu turun sendiri ngeberesin tenda sendiri, udah gampang. Lu nggak makan dong? Gue belum makan bang, gue makannya yang semalam itu. Nah, kira udah bla 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 segala macem beres, gue lanjut tuh bang. Nah, setengah jam gue perjalanan turun dari pos 5 sampai tuh gue di pos 4. Sampai di pos 4 ketemu jalur yang cabang tadi lagi. Gue langsung, karena gue udah tahu itu ketemu lagi, langsung pede tuh ngambil jalur kiri ke arah turun. Nah di tengah trek yang sebelah kiri ini bang, gue ngelihat sosok perempuan yang semalam gue lihat. Sosok perempuan yang semalam ada di pohon itu sekarang ada di pinggir trek yang gue mau lewatin. Jadi gue mau lewat, dia ada di pinggir trek nih, ke arah samping, nyamping gitu. Jadi gue lihat arah sini dia. Situ gue kaget dan gue langsung mundur. Karena gue inget banget, ini yang tadi subuh gue lihat nih di atas pohon. Gue mundur, gue mutusin buat pindah ke trek yang sampingnya nih, trek yang tadi gue pakai buat naik, lewat yang trek tadi aja lagi. Setelah gue kanan, di pertengahan lagi-lagi ada sosok ini nongol lagi, sampai 4 kali gue bolak-balik itu terus ada, sampai akhirnya gue mutusin kalau gue terus bolak-balik kayak gini, kapan gue nyampenya? Akhirnya gue beraniin diri untuk nerobos si makhluk ini. Dalam artian gue lewatin di depan dia dengan kondisi pada saat itu gue nunduk aja. Gue nggak berani nengok kemana-mana karena gue ngeliat dari jauh aja itu udah jiper banget bang, mukanya nggak ada. Akhirnya gue nunduk, jalan lewatin itu. Nah udah tuh lewat tuh pos 4. Itu yang lo lihat pada saat itu bisa dijelasin lebih detail nggak? Ya itu perempuan dengan pakaian putih udah kotor gitu, udah coklat entah itu tanah entah itu apa, dengan rambut sebahu kurang lebih ya. Posisi dia diri aja gitu, dia nggak ngapa-ngapain, diri, rambutnya gini, mukanya itu rata bang, putih pucat rata, nggak ada mukanya, kayak gitu kurang lebih. Gue kira udah cukup nih sampai pos 4 aja,
Pas gue lewatin pos 4, kurang lebih dari pos 4 itu 25 meter ke bawah, muncul lagi sosok perempuan yang muka rata ini, lagi-lagi di pinggir trek. Itu jalur cuma satu-satunya, gue nggak ada pilihan, ya gue harus lewatin dia lagi. Gue nunduk lagi, gue lewatin lagi. Nah, target gue pos 3, yang penting gue nyampe pos 3, ketemu tenda, gue packing biar anak-anak turun ini udah bisa langsung istirahat sebentar, langsung lanjut nih, biar nggak kemalaman. 2 jam gue jalan bang, turun tuh sendiri, gue nggak nemuin yang namanya pos 3. 2 jam gue jalan, nggak nemuin tuh apa-apa. Yang gue lewat ya trek hutan-hutan. Akhirnya gue mulai mikir, kok lama banget ya nggak nyampe-nyampe pos 3. Akhirnya gue berhenti dulu tuh, karena gue capek juga kan, ngaso dulu. Nah, dari titik gue break itu sendiri, 10 menit kemudian gue nyampe di pos 2 akhirnya. Di situ awalnya gue belum tahu kalau itu pos 2 bang. Jadi gue lagi jalan, oh ini pos nih, akhirnya sampai juga. Tapi pas gue lihat itu kosong, itu pos cuma kosong. Nah gue bingung, tenda gue kemana ya? Tenda gue tuh harusnya di sebelah kanan trek tuh kalau turun. Tapi kok nggak ada tenda, nggak ada orang, cuma pos doang gitu. Gue sangat kelinguk tuh bang di situ. Nah, gue nemuin ada plang di pohon, kayak di pantek gitu. Ternyata itu di pos 2. Gue ngelewatin pos 3, dari pos 4 gue langsung bablas tau-tau di pos 2. Itu gue mikir, ini aneh lagi. Karena ini nggak mungkin. Gue ngeliatin pos 3, gue nggak ngeliatin tenda gue nih, nggak ketemu orang, tau-tau gue muncul di pos 2. Situ gue nenangin diri lagi, nggak lama, 10 menit tuh bang. Gue berpikir pada saat itu, kalau ini pos 2, pasti atas pos 3 dong. Dan mau nggak mau gue harus balik lagi nih ke atas. Akhirnya gue putusin buat naik lagi tuh ke arah atas bang. 5 menit gue jalan ke arah atas, ketemu gue 2 pendaki yang baru turun nih dari arah atas. Nah mereka, ya kita tegur sapa lah, seperti ketemu pendaki-pendaki lain. Mereka nanya, dari mana mas? Saya dari Jakarta mas. Oh sendiri? Enggak, rombongan saya di atas deh kayaknya, di pos 3 gitu. Loh ini rombongan yang di pos 3 tadi gitu. Oh teman-teman saya udah nyampe tenda. Ya temennya nanya, tadi katanya ada satu temennya turun duluan, tapi nggak ada di tenda, makanya nanya kita, ketemu nggak orang. Mungkin mas kali yang dimaksud. Iya itu teman-teman saya mas. Loh kok bisa sini ngapain itu? Gue di situ nggak mau nggak mau ngeladenin panjang lebar karena udah hampir sore nih bang. Gue ngejar waktu juga. Bang saya duluan ya mas, maaf. Akhirnya gue lanjut tuh bang. Karena gue lenggang kan, habis turun summit nggak bawa apa-apa, cepet tuh. Gue langsung lari ke arah atas. Kurang lebih jam 5 sore, gue nyampe tuh di pos 3 ketemu sama mereka nih, sama teman-teman gue. Mereka malah kaget. Kalau nongolnya dari bawah, harusnya dari atas dong. Nah, gue nggak mau cerita sekarang, ntar aja di bawah kita bahas. Karena baik lagi kayak yang tadi gue bilang bang, gue nggak mau bikin mereka semua panik. Nah akhirnya udah jam 5, gue disuruh makan dulu nih mereka. Makan dulu, lu belum makan. Ya udah. Dan beberapa teman gue ini ada juga yang udah lapar kan, udah dari siang. Makan lagi lah kita di situ. Makan jam 6 sore. Itu waktu maghrib tuh. Gimana nih? Kita nungguin maghrib dulu apa gimana? Nungguin aja dulu. Jadi kita nungguin maghrib sambil kita packing sebisanya. Packing pada akhirnya kurang lebih jam setengah 7 atau jam 7 baru kita bongkar tenda tuh bang. Bongkar tenda. Tapi kita berdoa, kita turun menuju ke base camp. Nah, perjalanan turun dari pos 3 menuju pos 2, lagi-lagi kita mengalami hal yang nggak biasa, Bang Fajar. Bedanya tadi gue sendiri, kali ini 4-4-nya. Jadi gini, pas gue kebablasan pos 2 tadi, gue naik itu dari pos 2 sampai pos 3, nggak ada lah nyampe 2 jam, cepet gitu, karena gue lari juga. Tapi, pas kita turun dari pos 3 ini berempat, kita udah jalan kurang lebih 3 jam, kita nggak nyampe-nyampe pos 2. Kayak kita ngelewatin satu tempat berkali-kali, pasti kita apal bang. Kok ini lagi nih? Nah itu yang kita rasain pada saat itu. Jadi lu kayak muter-muter tuh?
kayak diputer-puterin. Kita jalan, gue ngerasa tuh, mungkin mereka juga ngerasa ya pada saat itu, cuma nggak ngomong aja, dan gue pun nggak ngomong sih. Kok kesini lagi? Kok kesini lagi? Itu yang kita rasain berempat pada saat itu. Berasa banget, kok pohon ini lagi ya? Sampai berkali-kali pohon ini terus. 3 jam kita jalan nggak nemuin. Akhirnya gue udah mulai, ini kalau kayak gini terus kapan nyampenya? Akhirnya gue pikir mungkin doa lagi kali ya. Kita doa lagi yuk. Lo ngapain? Pada bilang gitu nih. Kan di pos 3 udah doa mulu lu, kayak ustadz. Sambil bercanda lah. Gak apa-apa, kita doa aja lagi. Kan doa nggak salah kan? Ya udah, akhirnya kita doa lagi. 15 menit kita jalan lagi nih, turun dari titik kita break. Kita ketemu pos 2. Baru kita nemuin pos 2. Jadi habis doa 15 menit langsung 15 menit langsung ketemu pos 2. Nah, baru di situ baru pada enggak, Bang. Kok kita lama banget ya nyampe pos 2? Gini hari baru nyampe. Itu gue jalan jam 7 ya. Jam 7, 3 jam berarti kurang lebih jam 10. Kurang lebih jam 10 tuh nyampe di pos 2, Bang. Nah, dari pos 2 sampai pos 1 itu nggak ada masalah, Bang. Normal-normal aja nih semuanya. Nah, tadinya kan posisi gue kebetulan di paling depan nih, Bang. Nah, setelah sampai pos 1, gue bilang ke mereka, nah ini udah pos 1 nih, udah tinggal ke bawah doang. Gantian ya, depan. Gue belakang. Pindahlah posisi gue. Di paling depan ke sweeper, paling belakang. Di perjalanan turun dari pos 1 menuju bawah, gue mulai ngerasa ada yang ganjil nih. Aneh itu. Soalnya, dari pos 3 sampai pos 1 itu, kita kan jalan berempat, Bang. Sama sekali nggak ketemu pendaki lain. Sama sekali nggak ketemu papasan gitu sama pendaki yang mau naik. Nggak. Cuma kita berempat tok. Udah. Kita hafal dong langkah kaki kita masing-masing. Tapi, mulai dari pos 1 ini, posisi gue paling belakang, gue ngerasa di belakang gue nih kayak ada orang ngikutin suara langkah kaki. Pak, 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 beriringan dengan langkah kaki kita. Nah, masih gue diemin selama 20 menit tuh, lumayan jauh, Bang. Gue diemin, akhirnya gue penasaran juga nih, apa sih? Apa itu orang? Dan gue takutnya hewan ngikutin kita gitu. Akhirnya gue kodein ke depan gue nih, teman gue. Kalau nggak salah pas itu depan gue, si Iqbal ini. Tuh denger nggak? Gue cuma nanya gitu ke dia. Denger? Coba lu sampein ke depan. Mereka pada denger nggak? Akhirnya colek-colek sampai depan, denger semua. Denger. Dia ngomong lagi ke gue, denger semua. Gue langsung teriakin tuh, break nggak? Dan mereka pada langsung nyautin, ayo break, ya kan? Nah pas kita lagi break, nyampingin trek, duduk, senderin carrier ke trek. Gue kaget, di belakang gue bener ada orang, Bang. Orang dengan setelan pendaki, tapi yang gue herannya, malam kayak gitu, di trek yang, ya lu kalau nggak pakai penerangan tuh, hampir bisa dibilang mustahil gitu, lu bisa jalan, bisa ngeliat trek gitu. Tapi pada saat itu orang dengan setelan pendaki itu, tanpa menggunakan senter, tanpa pakai headlamp, pokoknya penerangan apapun dia nggak pakai. Dia nggak bawa tas ransel, nggak bawa carrier. Dia cuma, gue inget banget sampai saat ini gue cerita pun gue masih kebayang gitu. Tingginya semana, bentuknya kayak gimana. Dia pakai jaket trekking gitu, jaket gunung warna merah, pakai celana trekking warna coklat, pakai sepatu gunung, pakai sarung tangan. Dan udah cukup itu, dia nggak bawa apa-apa lagi. Gue kaget dan gue langsung, karena kita semua tuh belum berpikir ke arah-arah yang negatif nih, Bang. Nggak ada berpikir negatif pada saat itu, karena kita pikir tuh orang biasa gitu. Nah kita nanya, Mas sendiri gitu. Iya, Mas. Dari mana, Mas? Dari Jakarta. Bareng aja, Mas, sama kita gitu. Daripada sendiri nggak pakai headlamp, takutnya salah nginjek. Nah dia malah jawab apa? Enggak, Mas. Makasih. Saya duluan ya. Dia malah minta duluan dengan ada yang suara yang berat. Suaranya sih seperti orang biasa, kayak orang biasa. Tapi yang kita rasain tuh benar-benar berasa sampai ke dalam gitu, suaranya dalam banget gitu. Nah, sampai beberapa kali kita tawarin, udah Mas nggak apa-apa, sama-sama Jakarta, santai aja kali. Kita apit nih di tengah, biar dari belakang dapat cahaya, depan pun ada cahaya. Dia tetap nggak mau. Sampai akhirnya kita nawarin berkali-kali, kita pada akhirnya nggak digubris lagi tuh sama sosok ini.
nggak digubris dia tetap jalan. Oh ya udahlah, mungkin memang kayak gitu orangnya. Dan kita nggak bisa maksa kan. Akhirnya dia duluan tuh. Nah, karena rasa penasaran kita semua udah hilang, gue bilang nih ke teman-teman gue, yuk kita lanjut lagi yuk, kelamaan break, kaku nih ya kan, mager, jangan kelamaan nih, ayo yang penting kan penasaran udah hilang. Jadi kita lanjut tuh bang, lanjut terus nggak ada masalah sampai kita di Gapura yang selamat datang lagi tuh, yang Bambangan. Karena tradisi gue mendaki dari awal mendaki sampai saat ini, mau naik kita doa, mau summit kita doa, turun summit kita doa, mau turun ke base camp pun kita doa, sampai base camp kita doa. Kita doa lah di Gapura Bambangan itu. Pas kita lagi doa, belum selesai kita doa, tiba-tiba orang dengan setelan pendaki tadi, orang yang sama, muncul dari belakang kita lagi. Di situ kita belum gitu, bahwa kenapa orang bisa di belakang lagi nih. Kita lagi doa, tiba-tiba dia langsung kayak ngucapin ke kita, Selamat ya mas, udah nyampe bawah. dia cuma bilang itu dan kita semua langsung kayak apa ya, kayak respon gitu, langsung respon dia. Kita agak kaget juga nih, Ini orang muncul dari mana? dari mana. Nah, Kayak tadi duluan. Gitu. nah Ini munculnya dari belakang. dari belakang. Sedangkan kita sepanjang trek itu nggak ngelewatin dia dan nggak ngelihat dia break, sama sekali nggak ketemu dia. Tiba-tiba di belakang lagi. Kira kita karena nggak kenal ya, kita ngargain aja lah. Kita bilang, selamat juga ya mas. Kok bisa sih nggak pakai penerangan, tiba-tiba udah nyampe bawah. Hebat nih, keren nih. Dia nggak jawab. Dia langsung bilang sekali lagi. Itu 2 kali dia ngomong. Selamat ya mas, udah nyampe bawah. Iya mas. Kita cuma bisa kayak gitu tuh. Saya duluan. Akhirnya dia duluan turun tuh. Kita lanjut lagi doa, tapi mata kita nih nggak bisa gitu fokus lagi doa. Kita tuh seakan-akan kayak dipaksa merhatiin dia gitu. Sambil doa kita terus ngelirik ke dia. Lirik orang ini masuknya kemana nih, orang kemana nih perginya. Lagi doa, dia masuk ke base camp yang atas tuh. Ada nggak jauh dari Gapura itu, ada base camp, dia masuk sebelah kiri. Itu base campnya pada saat itu gue lihat cuma ruangan kosong, tempat registrasi sih kebetulan. Cuman karena kondisinya pada saat itu udah jam 1 malam, jadi udah sepi tuh bang. Nggak ada warga, nggak ada orang-orang, nggak ada pendaki. Selesai doa, gue bilang nih ke teman-teman gue, yang mas yang tadi kita ajak makan yuk, karena kan dia nggak bawa tas kan, otomatis dia nggak bawa perbekalan nih. Dan dia udah lumayan lama juga kepisah nih sama rombongannya, kasihan juga. Ya udah yuk boleh, sekalian kita makan bareng ya kan. Kalian cita-cita cepet. Tapi di situ lu berarti nggak ngobrol panjang sama Enggak. gitu ya? Cuman gitu-gitu doang. Ya? Iya. Jadi interaksinya tuh Lu kayak, mikir mungkin dia bisa sama rombongannya kali gitu. iya, karena dia bilang pas di trek di atas itu rombongannya masih di atas. Oh, lu sempet nanya kayak gitu. Kita sempat nanya, dia bilang rombongannya tuh masih di atas. Oh, oke, berarti kita mikir pada saat itu dia Sakti banget ya. Malam-malam. nggak pakai penerangan. Nggak pakai Bang. penerangan. Lu bisa bayangin lah. Dan nyampe bawah. Nah, setelah itu udah oke nih, sepakat nih, ya udah kita makan bareng nih, nambah temen. Soalnya sama-sama Jakarta nih dibilang. Kita masuk lah ke base camp yang tempat dia masuk. Base camp itu akses keluar masuknya cuma satu itu bang. Kalau dia mau keluar lagi, kita pasti lihat dia lewat situ. Nah, kita masuk situ. Assalamualaikum, kayak biasa. Kita masuk satu ruangan. Yang kita lihat cuma ruangan kosong. Orang yang dari tadi ketemu kita, yang ngasih selamat ke kita, masuk ke situ, nggak ada. Nggak ada orang. Di situ masih coba nyari-nyari mungkin di mana orang ini gitu. Tapi nggak ada. Kita sampai masukin itu base camp, sampai ke sudut-sudutnya kita cari, itu nggak ada. Maksudnya kita mau ngajakin makan gitu. Karena kita tahu Padahal tadi dia duduk di situ kan? tadinya dia masuk situ, Bang. Oh, masuk. Masuk. Kita bertanya-tanya tuh. Kita lirik-lirikan sambil nyengir-nyengir jahat gitu. Ayo lo. Yang tadi itu apaan?
Soalnya ya akses memang cuma satu bang. Dia mau keluar lagi pun harus lewat situ lagi, dan pasti kita ngelihat dia keluarnya. Ini enggak, cuma ngelihat dia masuk, nggak ngelihat dia keluar, tapi dia nggak ada di situ. Ya udah, karena udah malam, kita nggak usah bahas di sini juga gitu. Karena sebelumnya gue sempat nitip beberapa barang-barang yang nggak perlu itu di base camp bawah bang. Yang mungkin teman-teman yang udah pernah juga tahu nih, udah pernah ke Selamat Laut Bambangan tuh ada base camp yang warna merah tuh, udah banyak yang tahu lah gitu. Di situ kita balik ke situ. Nah sampai situ pada mau ngebahas tuh, gue bilang besok aja kali, kita istirahat dulu, kita capek gitu. Akhirnya sampai base camp kita istirahat. Nah, pagi baru tuh kita cerita-cerita, cepet cerita juga sama orang base camp situ apa aja yang kita alami nih, dari mulai naik sampai turun ketemu orang kayak gitu. Pas di bagian terakhir ini yang kita bilang ketemu orang nggak bawa apa-apa, barengin kita turun. Orang base camp itu cuma ketawa. Orang base camp bilang, sebelum mas-masnya cerita kayak gini, udah banyak pendaki yang dapetin pengalaman kayak gini dengan orang yang sama, dengan sosok yang sama, dan kejadiannya pun sama, dianterin turun. Situ kita kaget, wah yang benar. Makanya saya dengar cerita yang terakhir ini saya udah nggak kaget, karena udah ada beberapa rombongan pendaki lain sebelum mas tuh udah ngalamin kayak gini persis. Jadi gimana, saya tanya, itu sebenarnya apa? Itu pendaki yang udah lama hilang di sini. Orang base camp itu jelasin bahwa berarti niat kita baik. Nggak ada kita niat-niat jahat datang ke gunung itu. Karena pendaki-pendaki yang diantar oleh sosok ini adalah pendaki-pendaki yang memiliki niat yang bagus. Itu kata si orang yang di base camp ini. Di situ kita ya bersyukur karena tadinya udah sempet diputerin sampai akhirnya kita dituntun turun sampai bawah dan diucapin selamat pula sampai 2 kali. Selamat ya mas, udah nyampe bawah 2 kali dia bilang. Setelah itu kita sarapan, setelah ngobrol sambil sarapan tuh kita prepare buat balik lagi ke Jakarta gitu. Nah di situ udah sih mas. Lu sempat lihat gak tentang siapa sih sebenarnya pendaki yang hilang dimaksud itu? Jadi pas teman gue lagi pesen sarapan nih bang, gue iseng nih, temen gue pesen sarapan di depan, kayak gue tuh ngelihat ada kertas pengumuman gitu. Di situ gue lihat, saat gue nggak tahu kenapa gue langsung fokus ke satu kertas ini, karena apa? Foto yang ada di kertas ini bener-bener sama yang semalam gue lihat. Jaket merah, celana coklat, sepatu gunung. Cuman di foto itu dia nggak pakai sarung tangan. Tertarik nih ke kertas yang ini, gue perhatiin. Di situ pokoknya gue nggak mau jelasin detailnya. Hilangnya sejak tahun 2013. Itu sama persis dengan yang lo lihat. Sama persis dari jaket, celana, sepatu, sama persis. Mukanya? Pas paginya baru kita pada ngeh bang. Jadi gini, pas pagi kita lagi ngobrol-ngobrol, setelah gue lihat si foto ini nih bang di kertas ini ada foto, ada mukanya. Karena foto, gue mikir, kenapa semalam gue nggak ngeh nih mukanya si orang ini kayak gimana sih? Nah, itu gue bertanya-tanya sendiri. Akhirnya gue penasaran juga. Gue datengin lah teman-teman gue ini yang lagi, jadi si Hafiz ini lagi mesen nasi goreng nih di depan base camp. Si Iqbal sama si Adla di dalam base camp lagi beres-beresin barang-barang. Gue samperin dia berdua nih, si Iqbal sama si Adla. Gue nanya, coba gue mau nanya dah, semalam pas kita diikutin tuh, pas kita dibarengin tuh sama pendaki yang dari Jakarta juga katanya, ada yang ngeh nggak sih lo sama mukanya? Gue pengen tahu doang nih gitu. Soalnya gue bener-bener nggak inget gitu gimana mukanya, karena kayak bias aja gitu bang. Kayak pada saat itu lu nggak sadar nih bahwa itu nggak kelihatan mukanya. Lu sadarnya tuh besoknya setelah abis gue lihat foto itu.
enggak, gue nggak tahu mukanya kayak gimana. Mereka pada bilang gitu. Setelah si Hafiz ini datang bawa nasi goreng, gue tanya ke dia, dan jawaban dia sama mereka berdua. Padahal saat itu kayak ngobrol biasa aja, Ngobrol biasa, Bang. tapi nggak ada yang ngeh mukanya kayak gimana. Nih, saya contoh nih Bang. Kita semua berempat pakai headlamp. Penerangan kita headlamp. Dia nggak pakai penerangan. Namanya orang ngobrol, pasti Ya kesorot lah otomatis. kesorot. Kayak kita lagi ngobrol nih, headlamp arah pasti ke objek tersebut. Tapi di antara kita semua tuh nggak ada yang ngeh gimana bentuk mukanya, seperti apa orangnya, tuh nggak ada yang tahu. Paling jaketnya doang. Jaketnya jelas, Mas. Celana. Sepatu, sarung tangan tuh semua kesorot, kecuali si mukanya ini. Jadi kayak bias-bias aja gitu, nggak. Dan ketika lo lihat foto yang orang hilang itu tersebut, teman-teman lu semua bilang, iya ini mirip banget. Setelah itu gue ajaklah mereka ngeliat pengumuman ini, daftar ini. Coba lu bertiga ikut dulu deh ke depan. Ngapain? Udah yuk. Ada yang mau kasih lihat, ada yang mau gue kasih lihat ke lu semua. Sekalian gue mau nanya. Akhirnya kita berempat ke depan tuh. Lu lihat foto ini. Gue bilang gitu ke teman-teman gue. Apa yang kebayang sama lu selalu ngeliat foto ini? Semua barengan jawab, orang yang semalam. Semua berbarengan jawab, mirip banget sama orang yang semalam ngikutin kita. Di situ langsung, setelah cerita sama orang base camp kayak gitu, ngelihat foto yang kayak gitu, yang hilangnya tuh bukan setahun 2 tahun, Pak. Di situ tertulis 2013. Di situ ada nama, ada alamat, cuma gak usah disebutin. Nah, pokoknya dia hilang sejak tahun 2013 di situ. Di situ kita langsung, ya udah mau ngapain? Kita udah di sini. Ya itu pengalaman kita buat kita ceritain karena cucu kita nanti. Akhirnya kita bercanda-bercanda sama orang base camp juga, kita pamitan. Nah, akhirnya kita baliklah ke Jakarta gitu. Oke, nanti banyak pertanyaan nih di closing. Siap. Selamat ya Mas. Udah nyampe bawah. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa sekali ya dari Fatur, di mana dia itu sempat dituntun oleh pendaki yang hilang di gunung tersebut. Nah, sebelum gua akhiri, ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain sama Doi. Jadi katanya pada saat itu pendaki tersebut hilangnya karena kenapa Mas? Nah, jadi setelah gue tanya-tanya nih Bang, katanya pendaki itu hilang setelah terpisah dari rombongannya. Dari Jakarta memang betul. Turun summit mereka terpisah tuh. Memang pada saat terpisah ini katanya kondisi si orang ini memang lagi nggak bawa apa-apa. Setelan summit gitu, cuma badan doang gitu. Barang-barangnya tuh ditinggalin di tenda mereka. Jadi singkat cerita, gue juga nggak nanya detailnya gimana. Teman-temannya turun tuh tanpa sadar si orang ini misah total. Nah, nyampe di tempat mereka camp, baru mereka sadar tuh, si ini kemana nih? Jadi mereka terpisah itu, orang ini dari rombongannya pas trek turun summit ke arah tenda mereka. Dan Ada. ketika dilakukan pencarian, hasilnya nihil. Nihil. Ya? Dan berarti pada saat itu, pas lo berempat ngelihat sosok pendaki hilang tersebut, sama percis kayak pas dia terakhir mau hilang itu ya? Sama. Nggak Sama pakai persis. apa-apaan, cuma Nggak. jaket aja. Iya. Karena di foto yang di kertas itu foto dari salah satu temannya dia. Jadi rombongan mereka turun lapor nih bahwa satu nih belum ketemu nih. Coba mana ciri-cirinya? Ada fotonya nggak? Nah, foto itulah. Mungkin foto mereka lagi di Pelawangan atau di mana gitu. Kurang jelas juga sih fotonya karena udah lama mungkin ya. Itu yang di print, dikasih keterangan. Jadi mungkin ada pendaki lain yang mungkin ketemu nih, bisa nih hubungin base camp gitu sih. Sama seperti apa yang ada di foto di kertas itu. Gitu Bang. Terus kan temen lu tuh pas dari awal itu sempat kayak aneh gitu ya? Iya.
nggak biasa ngeliatnya. Sampai akhir apa dia ada gimana-gimana lagi atau enggak? Kebetulan nggak ada bang, jadi dia cukup terakhir. Nah di pos 9 itu sebenarnya pas dia lagi kejang-kejang itu, pas gue baru nyampe dari atas tuh gue turun, dia ngoceh yang macam-macam. Nah seperti gue bilang di awal tadi, dia ini kalau di rumah nih orangnya ya biasa aja gitu, kalem. Tapi pas di pos 9 ini dia lebih parah menggigilnya dibanding di pos 3. Dan di pos 3 ini kita ajak interaksi, kita ajak ngobrol, kita suruh minum. Pokoknya kita instruksiin apapun dia masih nyambung. Tapi di pos 9 kita instruksiin, lu minum biar lu anget, lu kedinginan. Dia nggak nyambung. Dia malah ngoceh-ngoceh nggak jelas. Tahu nggak dia bilang apa? Di situ dia bilang berkali-kali, gue sampai lupa itu jumlahnya berapa kali. Dia bilang, lu semua tinggalin gue aja. Gue mau mati aja di sini. Sambil menggigil, dia bilang, kita disuruh ninggalin dia di situ, jangan ajak dia. Dia mau mati aja di situ. Nah ini tadi nggak lo ceritain nih? Nah, karena gue udah gimana ya? Nah. Di situ tuh kondisinya benar-benar, ya gue sampai saat ini gue cerita pun masih kacau gitu. Kalau ngebayangin kejadian Tapi itu. akhirnya sadar dia. Akhirnya dia sadar. Nah, baru lo turun. sampai baru turun. Setelah kita nyampe base camp tuh, sebelum kita pulang, gue nanya, gue penasaran nih. Tapi ntar deh, sebelum balik gue mau nanya nih, di pos 9 lu tuh ngomong pengen mati aja di sini. Nah ternyata dia ngomong kayak gitu tuh ada yang nyuruh. Di dalam pikiran dia tuh ada yang nyuruh bahwa dia harus tinggal di situ dan harus mati di situ. Udah cuma itu dia bilang. Dia nggak tahu siapa yang nyuruh. Nggak tahu bang. Soalnya itu suaranya ada di dalam pikiran dia. Nah gue lupa nih, kan lu pas mau ke puncak itu kan sempat lihat kayak ada orang yang nggak bawa apa-apa gitu ya. Iya. Itu sama nggak sama yang pas di terakhir tuh? Nah kebetulan untuk orang yang ngarahin gue nih, bisa dibilang ngarahin bang ya, itu nggak sama bang, beda. Dan ada dokumentasi nggak sih dari pendakian lo kali ini? Nah kebetulan pada saat gue naik Gunung Selamat saat itu, kita sama sekali nggak foto menggunakan HP, melainkan kita foto pakai kamera DSLR. Setelah kita foto-foto, setelah kita nyampe bawah, kita mau review nih. Coba dong lihat hasil foto-fotonya. Pas gue baru nyalain kamera, error. Di situ tulis keterangan, gue lupa kalau Canon itu error berapa kosong berapa gitu. Pokoknya itu memorinya error. Kayak memori korup, rusak filenya. Oh mungkin nih kameranya kalau habis kedinginan error. Setelah nyampe Jakarta, nyampe rumah, gue masukin ke PC, nggak ada semua. Sampai foto-foto gue yang lama pun hilang di memori itu. Semua rusak, hilang. Temen-temen lu ada yang foto? Nggak ada yang foto pakai HP bang. Semua dari kita jadi pakai kamera. pakai itu kamera semua. Anjir apes banget. 2 kali bang kejadian. Di Selamat dan di Gede pun pernah kayak gitu. Benar hilang semua foto.